kita hidup di tempat yang istimewa, yaitu bumi. Struktur bumi sebagian terbuat dari batuan dan logam. Namun, kalian tahu tidak, struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan besar. Karena kalian tidak benar-benar sampai di lapisan dalam bumi, maka mari kita simak penjelasan berikut. Bumi terdapat beberapa lapisan layaknya bawang yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantle, dan inti bumi atau core. Beberapa lapisan ini memiliki beberapa lapisan yang di dalamnya dan mereka selalu bergerak. Oleh karena itu, selalu ada teori baru yang muncul seiring berkembangnya pengetahuan dan teknik pengukuran. Kerak bumi atau crust adalah lapisan terluar yang padat dan merupakan tempat kehidupan yang kita kenal, dari pegunungan, laut, dan tanah. Kerak bumi sebagai tempat kita berpijak memiliki 3 kali lebih tebal daripada kerak bumi yang ada di dasar samudra. Sebagian besar terbuat dari batuan basalt dan tebalnya kurang lebih 40 km di atas tanah, yang sebagian besar terbuat dari batuan granit. Ini satu-satunya lapisan bumi yang bisa diselidiki dan mengukur dengan cara mengebor ke dalamnya. Lapisan bumi berikutnya disebut selimut bumi atau mantle. Selimut bumi tebalnya 2900 km dan secara menakjubkan membentuk 85% dari berat bumi. Wow, sebuah lapisan yang berat ya. Lapisan bumi ini terbuat dari besi, mineral, dan batuan semi padat lainnya yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Ketika lapisan bumi ini bangkit dan panas yang sangat kuat lalu kemudian menjadi dingin lagi, mereka akan tenggelam kembali ke dalam inti bumi. Gerakan ini membuat kerak pecah dan jadi lempengan. Lalu apa yang terjadi ketika kerak pecah menjadi lempengan? Mereka akan bergerak dan menabrak satu sama lain, dan inilah yang menyebabkan gempa bumi serta erupsi gunung berapi. Inti bumi atau core terbuat dari 2 lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, zat-zat berat tenggelam ke tengah dan terbentuklah inti bagian dalam bumi. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan nikel. Besi dan nikel cair memiliki ketebalan sekitar 2300 km. Karena aliran logam di inti bagian luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Jika inti luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat. Mereka terbuat dari besi dan nikel yang sangat padat, yang tebalnya sekitar 2400 km. Suhu inti bagian dalam bisa mencapai 4982 sampai 7204 derajat Celcius. Inti bumi bagian dalam sangat panas, seperti panasnya permukaan matahari. Nah, jika suhu air mendidih mencapai 100 derajat Celcius, maka kamu bisa bayangkan bagaimana panas inti bumi bisa mencapai 400 sampai 700 kali panasnya air mendidih. Inti dalam dikatakan berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan bagian planet lainnya yang menyebabkan adanya medan magnet bumi. Selanjutnya, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Tenaga endogen dikelompokkan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk bumi. Contoh dari gerak tektonisme yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah pergeseran kulit yang membutuhkan waktu yang lama dan meliputi daerah luas. Gerak orogenetik merupakan gerak yang menyebabkan tekanan pada kulit bumi secara vertikal maupun horizontal, dan gerakan ini relatif cepat. Contoh dari gerak orogenetik adalah lipatan dan patahan. Patahan dibagi menjadi 4, yaitu sesar naik, sesar turun berpasangan,
sesar mendatar. Selanjutnya, lipatan dibagi menjadi 5, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, dan lipatan isoklinal. Yang kedua, proses vulkanisme. Ini berhubungan dengan gunung berapi, yaitu berupa naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma sendiri adalah campuran batuan dalam keadaan cair dan sangat panas yang disebabkan oleh adanya aktivitas magma di dalam dapur magma, yaitu tingginya suhu dan banyaknya jumlah gas yang terkandung dalam magma. Adapun beberapa tipe gunung berapi, diantaranya tipe Hawaii, Vulcano, Stromboli, dan Perrot. Dan yang terakhir yaitu gempa bumi atau seisme. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi. Gempa disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng-lempeng terbagi menjadi 2, yaitu lempeng benua dan lempeng samudera. Selanjutnya, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Tenaga eksogen terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, pelapukan. Kedua, erosi. 3, pengendapan. Pelapukan ialah proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menjadi tanah. Pelapukan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pengikisan atau erosi merupakan suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan dari suatu tempat ke tempat lain oleh zat pengangkut. Itu berupa air, udara, gletser, dan air laut yang ada di permukaan bumi. Erosi dikelompokkan menjadi 4, yaitu erosi air, erosi angin, erosi es, dan erosi air laut. Yang terakhir yaitu sedimentasi atau pengendapan, yaitu proses pengendapan material yang terbawa oleh angin, air, maupun gletser. Pengendapan ini bisa terjadi di darat, laut, maupun sungai. Material yang terbawa merupakan penipisan dari pengendapan yang berlangsung lama, di mana hal tersebut akan membentuk batuan sedimentasi. Permukaan bumi memiliki banyak bentuk akibat adanya pengendapan yang berlangsung sangat lama. Hal ini menyebabkan setiap sedimentasi membentuk sesuatu yang baru, unik, dan mempercantik permukaan bumi. Sedimentasi terbagi menjadi sedimentasi fluvial, sedimentasi marin, sedimentasi glasial, dan teristis. Jadi dapat disimpulkan bahwa litosfer adalah lapisan bumi yang padat dan meliputi kerak bumi yang keras, juga kerak bumi yang rapuh, yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, bumi. Selanjutnya, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Dan tenaga eksogen
adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi.